Belajar bersama Ibu Kasmawati, Guru IPS kelas 7. Belajar di rumah saja ya. Materi pokok, kegiatan distribusi, Guru Mengajar, Kasmawati SPD, kelas 7, semester 2. Kompetensi dasar, KD 3.3, menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Sebelum belajar, anak-anak kita berdoa bersama, yaitu doa belajar. Robbi jilni ilma warjukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Dan jangan lupa absensi ya. Sudah siapkah hari ini kalian belajar? Ayo semangat belajar dengan baik walaupun kita dalam keadaan belajar secara daring, tidak bertemu tatap muka, semangat ya. Masih ingatkah kalian tentang materi pelajaran yang lalu? Materi sebelumnya yaitu pertemuan ketiga tentang kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran yang diberikan, peserta didik mampu 1. Memahami pengertian distribusi dengan benar, 2. Menjelaskan distribusi dengan benar, 3. Memberikan contoh kegiatan distribusi dengan baik dan benar. Materi hari ini adalah tentang kegiatan distribusi. Bentuk dan teknik penilaian yang Ibu ambil pada pertemuan hari ini yaitu ada 3, penilaian sikap, pengamatan atau observasi kalian, kehadiran kalian di saat belajar yaitu berupa jurnal penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penugasan tertulis melalui Google Form atau Classroom sebanyak 5 PG, penilaian keterampilan berupa proyek, yaitu kalian menjual barang yang nanti hasil dari kesimpulan menjual barang dan gambarnya kalian serahkan di Classroom. Marilah kita perhatikan, simak tentang materi ini yaitu kegiatan distribusi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen jika tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun barang hasil produksi, tidak ada gunanya jika barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. 1.
Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. 2. Distribusi semi langsung adalah distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. 3. Distribusi tidak langsung adalah distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Perhatikan gambar berikut ini baik-baik. Kalian simak gambar ini baik-baik. Ada sebuah truk yang di atasnya banyak barang, yaitu mobil baru. Akan kemanakah truk ini? Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pengendara truk membawa muatan barang berupa mobil baru yang akan diberikan kepada konsumen yang membelinya. Kegiatan ini yang dinamakan distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Coba kalian simpulkan, apa makna yang terkandung berdasarkan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian, buatlah contoh kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah, Ibu ambil contoh kegiatan distribusi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, supir dealer motor mengantarkan sepeda motor kepada pembeli. Kedua, JNE mengantarkan paket kepada konsumen. Ketiga, Gosen mengantarkan barang kepada pembeli atau konsumen. Apakah kalian ingin bertanya? Ada yang belum difahami dari materi yang Ibu sampaikan? Silahkan kalian bisa bertanya melalui voice note atau melalui WA group. Setelah kalian memahami materi tentang kegiatan distribusi, diharapkan materi tersebut bisa dijadikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar terus ya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Macam distribusi ada 3, yaitu 1. Distribusi langsung, penyaluran barang langsung dari produsen ke konsumen. Semi langsung, penyaluran barang melalui perantara pabrik ke penyalur khusus. 3. Tidak langsung, penyaluran barang melalui agen grosir pedagang kecil. Tujuan distribusi supaya barang dapat tersalurkan kepada masyarakat dan lebih berguna untuk masyarakat, kontinuitas barang dapat terjamin. Pemberian tugas, kalian kerjakan tugas di rumah, yaitu tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Tugas pengetahuan, mengerjakan soal PG sebanyak 5, lihat di Classroom IPS dan serahkan tepat waktu. Tugas keterampilan, praktek menjual barang. Semangat ya, semoga kalian bisa. Terima kasih, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.